saya Salma Apiamatul Fitri dari Prodi STI atau Sistem dan Teknologi Informasi Universitas IPB Semarang. Kita seringkali mendengar moto penggunaan bahasa Indonesia, yaitu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi apakah kita mengetahui makna dan konsep dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena keduanya memiliki makna dan konsep yang berbeda, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar, dan yang benar belum tentu baik. Jadi saya harap kita bisa belajar dan memahami bersama-sama mengenai konsep dan makna penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, tanpa berlama-lama, silakan menonton video setelah ini. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa bahasa Indonesia yang baik berbeda konsep dengan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi, yang berarti bahasanya harus efektif dalam menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Jadi bahasa baku sudah pasti benar, tetapi belum tentu baik karena masalah baik tidak berkaitan dengan kebakuan suatu kata, tetapi berkenaan dengan keefektifan suatu kalimat. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku, misalnya dalam situasi santai dan akrab seperti di warung, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola. Hendaklah kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat kepada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato seperti pidato kenegaraan atau pidato resmi-resmi lainnya, hendaklah kita menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Saat kita berbicara atau menulis, kita akan menyesuaikan bahasa dan cara berbicara atau menulis kita dengan yang diajak bicara dan situasi serta kondisi pembicaraan kita. Contohnya, kita tidak akan mungkin berbicara menggunakan bahasa ilmiah kepada seorang anak yang baru masuk TK. Yang kedua, contohnya kita tidak akan menggunakan bahasa Indonesia secara baku saat menulis buku-buku diary kita, seperti itu. Dan yang ketiga, tentunya presiden tidak akan menggunakan bahasa-bahasa gaul saat berpidato. Nah, jadi kita harus menyesuaikan situasi serta kondisi kita saat berbicara. Materi kedua yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan paragraf, kaidah penataan penalaran. Jika kaidah ejaan digunakan secara cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten, pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batasan-batasan daerah sehingga mampu membangkitkan kesetiaan orang terhadap bahasa itu. Fungsi yang kedua adalah fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan terpelajar. Yang keempat yaitu fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa sehingga memberikan kesadaran orang akan adanya aturan yang baku dan layak dipatuhi agar ia tidak mendapatkan sanksi sosial.
agar kalian lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan cuplikan video yang memberikan contoh pembicaraan secara formal dan tidak formal. Tonton video setelah ini. Nak, Bi, ya, Widih, lah si Piat mana ini? Ada noh, lagi gua suruh beli batagor. Oh no dia noh. Weh, what's up bro? Welcome to Dokona School. Alah, so Inggris lu sapi. Baru makan batagor aja. Nih Bi, punya gua pedes kan Yot? Iya pedes, udah gua kasih balsem. Lah belinya 2 doang, gak setia kawan nih. Lu datangnya telat. Beli yuk nak, lapar gua. Gua kurang suka. Dia enak BG. Coba sini gua nyobain dulu Yot. Kalau enak gua ngutang. Nih dijamin terbatagor-batagor lu. Enak. Ayo beli kagak? Bentar. Kok agak alot ya? Apanya? Bentar. Enggak sih. Enak kan? Iya. Enak. Ya udah Dot, beli gih. Niat, makasih ya. Enak nak? Iya enak itu mah. Muka lu juga enak gua tonjok. Cuplikan video tersebut memperlihatkan percakapan antar mahasiswa. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui contoh penggunaan kalimat yang tidak formal. Karena para siswa tersebut mengobrol menggunakan bahasa yang santai atau bahasa non-formal. Kalimat ini umumnya digunakan pada situasi yang cukup santai seperti mengobrol dengan teman dan situasi-situasi tidak resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya, bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global. Video yang kedua yang baru saja kita saksikan kali ini adalah video pidato dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau melakukan pidato yang bertema visi negara. Pada situasi yang formal seperti pidato kali ini, agaknya kita menggunakan bahasa yang baku atau formal seperti yang Bapak Jokowi sampaikan. Kuharap kalian menikmati penerbangannya, karena aku tidak. Jika kau tidak meletakkan kamera itu, aku akan menghancurkannya. Ini kameramu. Aku tidak peduli. Tenang anak-anak, kita semua lelah. Kita akan segera tiba di hotel yang mengagumkan. Hola la familia de Robertos, bienvenidos a Costa Rica. Yo soy Juan. Oke, penerbangan panjang. Akan kubuat 4 jam perjalanan ini semudah mungkin. 4 jam? Ayah, Ayah mungkin salah menghitung jarak ke hotel kita. kau pasti punya akses wifi di dalam sana, bukan? Di video ketiga kali ini adalah video yang memperlihatkan percakapan dengan bahasa formal tetapi di situasi yang santai. Namun penggunaan tersebut dianggap kurang tepat dengan situasinya karena apabila kita berada di situasi tersebut dengan penggunaan bahasa formal seperti yang ada di video tersebut, maka akan membuat canggung pembicaraan satu sama lain. Oke, anggap saja ini saya. Cukup sekian video pembahasan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada saran, kritik, dan pertanyaan mohon cantumkan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.